Shalom, Pendeta Okto di sini. Selamat datang kembali di Renungan Malam I5 Immanuel 5 Minutes. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, tangguh melayani. Bacaan Alkitab kita dalam renungan pada malam hari ini terambil dari Kitab Amsal, pasal 4, ayat 18 dan 19. Dengan tema, tetaplah di jalan orang benar. Saat berada di ruangan dengan kondisi tanpa cahaya atau gelap, maka kekhawatiran dan takut akan menemani kita. Namun bila kita melihat satu titik cahaya, kita akan merasa bahwa di situ ada harapan, di cahaya itu. Harapan yang membawa kita keluar dari kondisi gelap. Begitulah hidup kita sebagai anak terang. Marilah kita menjadi pembawa harapan bagi lingkungan di mana kita berada. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Matius pasal 5 ayat 14, Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung. Tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu." Tuhan memberi terang kepada setiap kita bukan untuk disimpan, tetapi untuk ditampilkan atau diperlihatkan. Sebagai anak-anak terang, kita harus membawa hidup seperti terang itu. Dalam bahasa Inggris, terang diterjemahkan sebagai light. Ada 5 hal yang harus kita lakukan untuk menjadi terang, atau ada 5 tugas yang harus kita lakukan sebagai terang. Merujuk dari kata light. L. Life. Ada istilah life brings life. Artinya, kehidupan membawa kehidupan. Sebagai terang, kita perlu membawa kehidupan atau menghidupkan sekitar kita. Terang yang Yesus tawarkan bagi kita adalah terang yang memberi hidup bagi lingkungan di mana kita berada. Jadi, jangan lupa untuk memberi hidup. Yang kedua, inspire atau menginspirasi. Jalan orang benar, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Demikianlah dikatakan ayat 18. Yesus Kristus sudah memberi teladan kepada setiap manusia. Demikian juga kita yang dapat menjadi teladan, bukan menjadi batu sandungan. Saat ada terang, tidak mungkin manusia tersandung atau terantuk batu. Bila demikian, maka sebagai terang, kita juga perlu menginspirasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, guide. Tadi L, I, G. Guide. Menjadi penuntun. Sebagai terang, kita juga berfungsi untuk menuntun yang ada di sekitar kita agar menemukan kebenaran. Roh Kudus sudah diberikan bagi kita. Roh Kudus membimbing kita dan memampukan kita agar kita dapat menjalani tugas sebagai penuntun kepada jalan yang Yesus Kristus tawarkan. Maka jadilah penuntun. Yang keempat, hope. L, life. I, inspire. G, guide. H, hope. Harapan. Saat berada dalam ruangan yang kondisi tanpa cahaya atau gelap, maka kekhawatiran dan takut akan menemani kita. Namun bila kita melihat ada setitik cahaya, kita akan merasa ada harapan di cahaya tersebut. Maka jadilah cahaya tersebut yang memberikan harapan. Itulah tugas kita. Sebagai anak terang, kita juga menjadi pembawa harapan atau yang menghadirkan harapan bagi lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang keempat, life, inspire, guide, hope. Dan yang kelima, kelima, truth, kebenaran. Terang menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, atau mana yang benar namun terlihat tidak menarik, dan mana yang salah namun terlihat sangat menarik. Orang tidak melihat terang, tetapi ia melihat kebenaran dalam hidup kita. Tugas kita selanjutnya sebagai anak terang adalah menghadirkan dan menawarkan kebenaran bagi lingkungan di mana kita berada. Demikianlah tugas kita sebagai anak-anak terang. Setidaknya ada 5, seperti 5 huruf yang terdapat pada kata light. Life, inspire,
guide, hope, truth. Terus hidup sebagai anak-anak terang Allah yang merefleksikan terang Allah dengan cara membawa hidup, menjadi inspirasi, menjadi pembimbing yang baik, membawa harapan, dan menunjukkan kebenaran. Saya Pendeta Okto Immanuel. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai bertemu dalam renungan I5 selanjutnya. Tuhan Yesus yang memberkati saudara.